Oke, hari ini saya akan masih materi, tapi ini bukan materi tentang IoT, bukan materi tentang AIJ-nya ya, karena kemarin di hari Rabu kemarin saya minta kalau mau praktek, karena ini masih PPKM, jadi sekolah masih daring, sekolah juga belum berani memberi kesempatan memasukkan kalian untuk masuk ke sekolah, ke lab. Saya menawarkan kemarin ya, di hari Rabu kemarin itu, kalau mau praktek silahkan datang ke rumah di ancamannya hari Sabtu, tapi nggak ada satupun yang ambil, gitu ya. Minimal 1 minggu ada aja praktek gitu, walaupun tidak di sekolah bisa di rumah saya nanti. Gitu. Kalau mau saya tawarkan lagi nanti untuk hari Sabtu ini kita nanti full praktek di rumah saya dari Ancamanyar di Kapling Raja Intan 2 nomor 76 dekat Gerah Ancamanyar. Gitu ya. Jadi kita mulai praktek dari dasar nanti untuk network engineer gitu ya, karena mapel saya kan network engineer. Nah, jadi arahannya nanti menjadi network engineer, AIJ itu sebagai nanti network engineer. Oke, sekarang saya akan perlihatkan materi tentang ini. Terlihat kan ya ini ya? Siap, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Judulnya ini. Oke. Jadi saya tidak akan memberikan materi mengenai pelajaran dulu, ya, mengenai mata pelajaran. Tapi akan memberikan materi tentang di luar pelajaran. Contohnya seperti ini, upgrade your skill, upgrade your life. Ini judulnya. Jadi tingkatkan kemampuanmu sehingga nanti kalian juga akan meningkat menjadi lebih baik kehidupanmu nanti. Ya. Ini nama saya. Ini nama saya Muhammad Sobar, MTCNA, MTCE, ACTR, UEWA, UBWS. Ini adalah gelar internasional dari network engineer sebagai network engineer. MTCR, MTCRE, dan ACTR ini dapat dari Mikrotik. Ya, nilai level dasarnya. Ini sebagai routing engineer, ini sebagai academy trainer Mikrotiknya. Kemudian ini didapat UEWA dan UBWS, ini sertifikat dari perusahaan Ubiquiti, ya. Ini yang khusus bergerak di bidang perangkat wireless. Ini untuk wireless indoor, ya. UBBS ini untuk sertifikasi untuk perangkat wireless outdoor, gitu ya. Nah, jadi kenapa ini penting dan perlu? Ya, sertifikasi atau gelar di belakang. Ya, nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Ya. Sudah 9 orang yang hadir dari 28. Oke. Selanjutnya saya ingin tanya, nanti ada interaktif ya. Kalau saya tanya berarti kalian jawab aja. Langsung unmute aja. Kemudian jawab. Nah, ini kalian kenal nggak dengan 2 orang ini? Halo?
Oke, jawab. Ini kalian kenal nggak dengan dua orang ini? Oh, terlihat di layar. Oke, news screen. Oke, oke, dah terlihat ya. Siap terlihat, Pak. Oke. Jadi judul hari ini adalah upgrade your skill, upgrade your life. Ini nama saya. Gelarnya ini MTCNA, MTCRE, CTR. Ini gelar yang didapat dari ketika saya mengambil sertifikasi internasional dari Mikrotik. Ini level dasarnya. Kemudian ini level engineer-nya. Routing engineer berarti ahli di bidang routing. Ini ACTR, Academy Trainer Mikrotik. Jadi saya sebagai trainer Mikrotik Academy, gitu ya, di Mikrotiknya di sekolah SMA Angkasa 1 Mata. Kemudian ini UEWA dan UBWS, ini sertifikasi untuk perangkat wireless merek Ubiquiti. Ini untuk indoornya, UBWS ini untuk outdoornya, ya broadband untuk outdoornya. Jadi masang perangkat wireless di tower di luar gitu. Kalau ini di ruangan, gitu. Oke. Nah selanjutnya nanti kenapa ini penting sertifikasi ya? Nah, nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Dan kalian nanti harus jawab ya kalau saya tanya. Nah ini siapa ini? Dua orang ini siapa? Oke, silakan jawab dulu. Halo, terdengar nggak suara saya? Siap terdengar, Pak. Ya, ini siapa ini? Ini tahu nggak ini? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sok, langsung aja Ya, jawab. Pak. Izin menjawab. Ya, silakan. Gracia Poli sama Apriani. Siapa itu? Siapa mereka tuh? Bulu tangkis yang menang di Olimpiade Tokyo. Oke, betul ya. Jadi dua orang ini perempuan, atlet badminton Indonesia, namanya Gracia Poli dan Apriani. Dia adalah atlet badminton Indonesia yang meraih medali emas di Olimpiade kemarin di Tokyo ya, bulan Agustus atau Juli ya, lupa lagi ya. Nah, intinya dia adalah juara dunia, tingkat dunia ya, tingkat dunia di Olimpiade dengan juara pertama lagi. Hebat kan ya, prestasinya hebat. Kenapa bisa hebat begitu? Ya itu tadi, karena dia jago bulu tangkisnya, jago. Jadi karena dia meningkatkan skill, jadi skillnya tuh sampai jago lah, sampai juara, sehingga jadi juara. Apa yang didapatkan setelah meningkat skillnya, jadi jago? Ya nanti seperti ini, ya, upgrade juga your life. Nah, maka ketika dia berprestasi, ketika sudah meningkat kemampuannya, hidupnya pun berubah. Berapa dia dapat bonus ketika dia menjuarai, ya, dari pemerintah aja 5 miliar per orang. Belum ada yang ngasih dari pengusaha apartemen, ngasih satu apartemen, kasih atletnya, kemudian pelatihnya juga ke bawah-bawah. Itu dari pengusaha apartemen. Ada juga yang ngasih dari pengusaha kafe, restoran, dia makan gratis umur hidup. Ada, dengan keluarganya boleh.
seumur hidup. Padahal juaranya hanya 1 kali Olimpiade. Belum ada yang ngasih, oh macam-macam. Gitu ya. Itu baru 1 kali menang. Belum berapa kali coba. Terus dia bisa keliling dunia. Ya kan? Olimpiade di Tokyo. Belum kejuaraan eh, WBF, kejuaraan-kejuaraan internasional yang lainnya. Berarti kan dia keliling dunia seolah-olah dengan pekerjaannya. Ya. Dia ngambil pekerjaan sesuai dengan minatnya. Dia minatnya adalah sebagai atlet badminton. Dia geluti terus-terusan sampai yang dia sukai, sampai jago. Bisa keliling dunia, bisa keliling Indonesia. Itu hasilnya. Keliling Indonesia di mana, Pak? Ya, sebelum ke dunia pasti ke Indonesia dulu dong. Ikut Porda, ikut PON, gitu ya, membela daerahnya. Waktu pelajar mungkin dia masih ikut juga sebagai pekan olahraga pelajar, gitu ya, Porda. Gitu. Keliling Indonesia. Maka kalau lihat di media pemberitaannya, ketika dia juara, langsung melejit kekayaannya, melesit. Ya. Nah, pengen nggak seperti itu? Saya tanya. Pengen Pak. Pengen ya? Siap mau Pak. Nah, ini baru orang Indonesia. Saya tampilkan. Coba, saya mau tanya lagi, ini siapa? Cristiano Ronaldo Pak. Cristiano. Siapa dia? Pesepak bola. Orang mana? Orang mana ya? Orang Portugal, Pak. Portugal. Orang Portugal. Ya. Ini pemain dunia, Cristiano Ronaldo. Lihat prestasinya dia. Prestasinya, ini pialanya sengaja dipajang, foto dia. Ini prestasi pribadi dia. Nah, ini bola emas. Dia peraih 5 bola emas. Artinya pemain terbaik dunia ya. Sepatu emas punya 4. Pencetak gol terbanyak dunia. Ya. Nah, musim berapa. Kemudian ada piala ini. Mungkin piala Eropa ya pernah ya. Portugal piala Eropa. Kemudian ini mungkin piala Liga Champion lah, Liga klub lah. Dan dia termasuk salah satu pemain termahal di dunia. Ya, dengan gaji yang besar, transfer terbesar, orang kaya. Ya, didapatnya dari mana? Dari pekerjaannya sebagai pemain bola profesional. Kenapa dia bisa mahal? Kenapa dia berprestasi? Karena dia jago juga. Skillnya jago gitu ya. Nah, makanya sebagai ketika dia pindah ke klub, banyak klub yang memperebutkannya. Hanya ada yang berani, ada yang enggak. Yang enggak beraninya karena gajinya tinggi, besar. Gitu. Nah, ini siapa? Messi Pak. Messi. Nah, Messi juga sama. Lebih hebat lagi dari Ronaldo ya. Jadi dia nih bersaing ya Ronaldo dengan Messi. Sama pemain bola, orang Argentina, wah keliling dunia, kaya raya dengan main bolanya, berprestasi, ya 6 gelar sepatu emas, 6 gelar pemain terbaik dunia, bola d'Or. Kemudian prestasi di klubnya, juara Liga Champion, juara Liga, juara antar klub dunia ya, kemudian juara Copa America, ya, yang belum mungkin juara dunia, Piala Dunia. Nah, tapi sudah bagus, ya, hebat. Dan sekarang mungkin dia pemain terbaik dunia. Ya, belum ada yang bisa menyaingi Messi ya dengan 6 sepatu emas dan 6 Ballon d'Or-nya. Nah, hebat kan ya? Nah, jadi ini saya tampilkan 2 atlet orang Indonesia, 2 atlet pemain sepak bola dunia. Kenapa bisa seperti itu?
Kalau ditanya pengen nggak seperti itu, pasti jawabannya pengen. Pasti jawabannya pengen. Nah, kalau pengen seperti itu, ya harus diikuti. Ya, ini tidak mudah, pasti ada proses panjang ya sebelum hasil seperti ini. Ya. Nah, coba bandingkan dengan ini sekarang. Nah, saya mau tanya ini siapa nih? Apa itu? Orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia. Terus ngapain ya tugas kerjaannya? Mengemis. Ngemis. Ngemis terus ya Kakinya kakinya Orang ditelepkeun. kakinya ditilepkeun. Ya, ini ditilepkeun. Pas ngemis dia pura-pura cacat, dia pura-pura buntung. Padahal aslinya dia sehat nih. Ini sehat. Aslinya ketika dirazia sama petugas atau Satpol PP, ini ditilepkeun. Jadi banyak yang begitu tuh kejadiannya ya. Nih, pura-pura buntung tangan kakinya. Padahal aslinya dia sempurna secara fisik. Padahal dia hanya mengemis gitu ya. Ya mungkin nggak ada pekerjaan lain, nggak punya skill lain, dia mengemis, walau masih muda, terus bingung gimana caranya, masih muda ngemis, ya pengen dikasihani, ya udah pura-pura buntung, pura-pura prestasi enggak, membohongi orang lain justru. Ya. Coba yang mengemis gini kira-kira bisa keliling dunia nggak? Tidak, Pak. Tidak. Keliling Indonesia? Tidak, Pak, karena Tidak tidak ya. punya kaki. Tidak punya. Dan pura-pura ini. Gitu. Kaya nggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Berprestasi nggak? Dapat penghargaan gitu kan. Kalau ini kan pasti dapat penghargaan nih, ketika juara dapat penghargaan ini, ketika juara Piala Eropa dikasih dari pemerintahnya, wah belum dari pribadi-pribadi yang cinta gitu ya, enggak ya, mau nggak seperti ini kalian? Tidak, Pak. Udah kan, amit ya, nauzubillahi min zalik, nggak mau seperti itu, maunya seperti yang ini kan. Nah, kayak Messi, kayak Ronaldo, kayak maunya seperti ini. Gitu. Nah, dari dari 5 slide tadi ya, ini Gracia, Messi, Ronaldo, kemudian ini yang pengemis pura-pura kakinya buntung, sama pengemis juga yang tangan dan kakinya buntung. Kita bisa ngambil kesimpulan apa? Bisa kita ngambil gambaran apa? Atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari slide ini? Oke. Jadi maksudnya apa? Kita harus berusaha, Pak. Berusaha apa? Dan Berusaha untuk tidak mengemis. berusaha apa? Saya tidak mengemis, terus usahanya apa? Eh, Oke. Nih, ya. Kalau dilihat dari sini, kalau lihat dari sini, lihat. Ini dia berusaha meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kemampuan
sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan hobi. Dia hobinya badminton, dia tingkatkan kemampuannya terus sampai jago, akhirnya berhasil. Ini dia sukanya main bola, dia tingkatkan terus kemampuan bermain bola sampai jago dan akhirnya berhasil. Kalau ini tidak punya kemampuan apapun, ya. Nah, kalian hari Rabu yang kemarin saya suruh untuk memilih pekerjaan TKJ yang sesuai dengan keinginan, ya, sesuai dengan keinginan. Nah, kalau pengen berhasil nantinya, kalian milih, misalkan ini Anissa, pilih teknisi komputer sebagai teknisi komputer. Maka kalau pengen berhasil, tingkatkan kemampuan sebagai teknisi komputer sampai jago. Jangan hanya sekedar bisa, sampai jago, sampai ahli, sampai expert ya di bidangnya. Begitupun dengan yang beli sysadmin server. Sysadmin server. Maka latih kemampuan itu supaya benar-benar menjadi sysadmin jaringan. Latih terus sampai jago. Jadi kata kuncinya sampai expert, sampai ahli, sampai jago. Kata kuncinya. Baru dikatakan hasil. Oke, bisa dipahami ya? Semuanya ya? Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Jadi dari dua slide ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa ada dua jenis manusia di dunia. Yang pertama, ada manusia yang tumbuh berkembang, yaitu tumbuh kemudian berkembang dari kecil, tumbuh menjadi dewasa, setelah dewasa berkembang seperti pohon. Jadi tiap tahunnya ada perubahan terus dan nantinya berkembang, berbuah begitu. Nah, begitupun dengan kita. Kalian sudah memilih nih masuk jurusan TKJ, memilih pekerjaan itu, maka tiap tahun itu harus berubah. Oh, saya pilihnya teknisi, maka tiap tahun itu harus berubah. Ini kemampuan saya begini, tahun segini-segini, tahun berikutnya. Nanti ketika lulus sudah jadi. Gitu. Ya. Ketika sudah lulus itu harus jadi. Harus berkembang. Gitu. Nah, ada yang kedua, yaitu yang manusia yang gagal tumbuh atau layu sebelum berkembang. Dia itu tumbuh, sebenarnya tumbuh, cuman ketika mau berkembang keburu layu, gitu. Jadi nggak jadi berkembangnya. Makanya ya susah jadinya seperti ini. Dia tumbuh dewasa, tapi ketika sudah dewasa harus mencari pekerjaan yang mapan dan harusnya sudah berhasil, dia gagal. Gagal berkembang. Kenapa? Karena kemampuannya ya dia tidak punya kemampuan. Oke. Nah, jadi kalau pengen seperti Garcia Poli, Messi, Ronaldo, dan yang lain-lain yang sudah berhasil, ini baru contoh atlet saja ya. Tadi saya contohkan yang benar-benar sesuai dengan pekerjaan TKJ. Nah, maka kita harus pilih ini sebagai manusia yang tumbuh berkembang. Jadi kita harus pengen dulu nih, pengen menjadi orang yang tumbuh berkembang. Tumbuh dewasa, kemudian berkembang. Berkembang itu artinya nilai dianya, nilai kemampuan dianya, nilai pribadinya, ya, bukan badannya yang berkembang, bukan fisiknya, ya, nilainya, tapi nilai dirinya, harga dirinya, gitu, kemampuannya harus berkembang. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah pertama, kalian harus tentukan visi dulu. Kalian harus punya visi yang jelas. Visi itu tujuan ke depan yang ingin dicapai. Ya. Harus punya mimpi dulu, ya.
Pak saya udah mimpi terus tidur. Kan maksudnya bukan mimpi itu ya, tapi keinginan yang kuat. Ingin apa? Keinginan yang positif. Oh saya mah ingin sebagai pengen menjadi teknisi komputer yang jago gitu. Itu keinginan, itu visi atau cita-cita. Oh saya mah cita-cita ingin menjadi teknisi komputer dan laptop yang jago. Boleh. Oh saya mah keinginannya pengen menjadi transmisi jaringan, jago di bidang fiber optik. Boleh. Itu visi, itu keinginan, itu cita-cita. Ya. Nah makanya kemarin saya tugaskan, silahkan kalian tuliskan keinginan kalian pengen jadi apa pekerja nanti ketika sudah lulus kerja kalau pengen jadi apa berarti kan itu cita-cita keinginan dan itu harus sampai jago bukan hanya sekedar keinginan ya. Nah itu pertama. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang tumbuh berkembang kalian harus punya visi, harus punya cita-cita. Kata Soekarno disebutkan, Soekarno pernah bilang begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gitu kan? Ada peribahasa begitu. Itu kata Soekarno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau saya bilang sih, jangan setinggi langit, tapi harus menembus ke langit justru. Ya. Sampai menembus ke langit. Bukan hanya ke langit saja, tapi harus menembus ke langit. Ya, lihat keinginan ini. Ya. Ini keinginan siapa ini? Pokoknya ini salah satu atlet ini yang gue ya Apriliani sama Poli. Ini keinginan dia, ya. Tahunnya nggak tahu benar nggak tahu salah. Yang jelas saya ngopi ini di Google, ya. Tapi ini tertulisnya benar ini. Tulisan dia tuh benar. I wanna be a world champion badminton athlete. Saya ingin menjadi juara dunia di atlet badminton. Sebagai atlet badminton. Dia punya mimpi dia tuh. Sebelum tahun 2021 sekarang dia menjadi juara olimpiade atau juara dunia ya di olimpiade. Dia punya keinginan, punya mimpi yang besar dan mimpinya terus besar, jangan yang kecil-kecil. Jangan tanggung-tanggung mimpi itu ya, cita-cita itu jangan tanggung-tanggung, yang besar aja sekalian. Berhasil enggaknya terserah nanti, yang penting kita punya dulu. Nanti Allah mudahkan, nanti Tuhan mudahkan. Gitu ya. Nah, dia punya visi yang besar, yang jauh ke depan. Saya ingin menjadi juara dunia sebagai atlet badminton. Ya. Dan berhasil ternyata tahun 2021. Kenapa berhasil? Karena dia punya cita-cita. Itu dulu. Ya. Punya cita-cita. Oke, bisa dipahami ya semuanya? Siap, bisa Pak. Bisa ya? Siap, bisa Pak. Satu. Jadi, tugas yang pertama, ini saya kasih tugas nih. Tugas pertama, nanti kalian satu, tuliskan visi atau cita-cita. Bolehlah cita-cita ya. Tuliskan sebanyak-banyaknya cita-cita, termasuk nanti dituliskan yang pentingnya, cita-cita sesuai dengan pekerjaan yang kalian minati, pekerjaan TKJ-nya. Jangan lupa itu. Ya, kalian Prabowo kemarin sudah memilih pengen jadi ini, pengen. Nah, itu tuliskan lagi. Tuliskan sebanyak-banyak. Contoh seperti ini. Ya, tuliskannya sebanyak-banyaknya aja, ada status. Mangga saka ingat nah heula lah. Tuliskan. Ya. Boleh di kertas, boleh di karton. Kalau bisa nanti ditempel di kamar tidur, tempel. Biar apa? Biar ketika mau tidur kita melihat dulu, oh cita-cita saya ini. Ketika bangun tidur lihat, oh cita-cita ini. Jadi jelas hidupnya nanti. Tidak banyak main-mainnya. Ya. Jadi banyaknya fokus, upgrade your skill, meningkatkan kemampuan sesuai dengan cita-cita itu. Seperti ini apa ya? Cita-citanya I wanna be a world champion. Ya, cita-cita pengen jadi juara dunia sebagai atlet badminton. Itu tertulis. Jadi ketika bangun tidur, dia ingat pengen jadi juara latihan.
latihan terus gitu, latihan. Jadi nggak banyak mainnya. Ya nggak apa-apa latihan terus Pak, kalau gitu mainnya kapan? Ya mainnya sambil latihan. Nah, karena dia hobinya itu, gitu, senangnya. Makanya ambil cita-cita yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hobi. Nah, di TKJ kalian mau ngambil teknisi komputer, yang sesuai dengan keinginan, minat kalian ini. Wah, saya mau memang hobi itu. Nah, makanya suka terus. Gitu. Bagusnya itu pekerjaan itu sesuai dengan hobi, bagusnya sesuai dengan keinginan. Oke, tugas yang pertama itu ya, catat sebanyak-banyaknya keinginan kalian. Ya, bebas yang mau apa aja ya, tapi yang jelas harus dicatat pekerjaan tentang TKJ-nya harus dicatat. Gitu. Saya ingin jadi teknisi komputer yang ahli, itu harus ada. Oh, saya pengen menjadi network engineer, gitu, yang bisa keliling dunia, misalkan keliling Indonesia. Saya pengen jadi sysadmin yang jago di perusahaan anu, silahkan ya, catat pokoknya, nanti dikirimkan di kolom jawaban. Kalau sudah dicatat, ditempel, difotokan, kirimkan di kolom jawaban di Swan ID. Oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, Bisa. itu tugas. Nah, setelah punya visi, nah sudah dicatat nih, visinya tertulis, jadi ada tulisannya gitu ya, biar tidak lupa gitu. Nah, jangan lupa yang kedua harus aksi dong ya. Jadi percuma hanya ditulis saja kemudian tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan. Punya mimpi pengen juara dunia badminton tapi latihan tara, raketna teu boga, bola teu boga, misalkan gitu ya, pengen pengen juara dunia main bola, bola teu boga, sepatu bola teu boga, main tara nggak poe teh gitu we, nulis we kayak nonton bola we hungkul ai latihan bola nanti. Oke, mau jadi mau aduk-adukan ya. Jadi harus dilatih, dipraktekkan. Nah, saya mau tanya, ini bedanya apa? Persamaan dan perbedaannya. Oh? Iya, Pak. Persamaannya gambarnya sama Pak, teknik menggambarnya yang beda. Persamaannya sama-sama gambar gunung, ya. Sama-sama menggambar gunung, menggambar rumah, menggambar sawah, jalan, pohon, gitu ya. Ya kan? Sama-sama, hampir sama. Karena disuruh sama gurunya silahkan gambar pemandangan yang ada gunungnya, ada rumahnya, ada jalannya, ada sawahnya, gitu ya. Ada pohon-pohonnya. Dia menggambar begini. Nah, saya juga kalau menggambar ya begini. Makanya disebut gambar legendaris. Semua orang pasti bisa menggambar seperti ini, Mas. Kalau disuruh gambar pemandangan. Kenapa gambar seperti ini? Sedangkan yang sebelah sini sama juga dia menggambar. Tapi perbedaannya dia gambarnya lebih bagus dibandingkan yang ini. Kenapa ini begini? Karena ini hanya sekedar bisa menggambar. Ya, kemarin ada perlombaan ya, perlombaan Agustusan ya, ada lomba melukis kan? Kalau nggak salah di sini ada yang juara ya. Siapa, Jetro atau siapa ya yang lomba melukis? Ya, kenapa ini bagus? Ya karena sebelum bagus tuh gini dulu awalnya. Cuman dia jadi bagus karena dilatih terus menggambar. Dia melewati gambar. Kalau nggak bisa seperti ini, saya terus terang nggak bisa menggambar seperti ini. Kenapa? Karena nggak pernah ngelatih ngegambar. Gitu. Yang jadi begini itu karena latihan terus-terusan, jadinya jadi bagus, jadinya jago tekniknya, teknik gambar yang bagus itu begini.
latihan terus, lihat terus, searching terus, berburu pada yang ahlinya, begitu. Ya. Dan ini mah bagus lah, lama dipeuten alus lah, 80, 85 atau 100, mending mah 50, gitu. Gitu ya. Nah, perbedaannya. Nah, ini coba persamaan dan perbedaannya apa. Kita juga bisa ngambil kesimpulan di sini. Ya. Persamaannya sama-sama renang di kolam renang. Sama-sama renang. Cuman perbedaannya yang ini mah renangnya di kolam renang umum yang berbayar, mungkin kedalamannya juga dangkal, nggak dalam, rame-rame. Kalau yang ini mah renang di kolam renang asli, internasional, lagi balap, lagi lomba renang. Kolam renangnya juga bagus, kedalamannya juga pasti dalam, ya. Terus adu kecepatan. Ini mah bayar, di kolam renang umum mah ini mah malah dibayar. Kalau juara berdapat hadiah. Gitu. Ini mah hanya sekedar bisa renang, ini mah jago renang, atlet renang ini. Nah, kenapa dia bisa sebagai atlet renang ya? Sebelumnya seperti ini karena terus dilatih dia punya keinginan pengen jadi atlet renang, sehingga latihan terus akhirnya jadi atlet renang. Begitu ya. Nah, ini perbedaannya. Oke. Main bola. Persamaannya sama-sama main bola. Perbedaannya ini main bolanya di sawah, nggak pakai baju, nggak pakai sepatu, bola nage plastik, tempat di sawah nggak ada yang nonton, gitu. Nggak pakai teknik, abring-abringan, posisinya juga nggak jelas. Ya kalau ini mah udah pemain bola profesional tingkat dunia, mainnya di stadion yang standar internasional, ada penontonnya banyak, penontonnya bayar, malah dibayar ya, mendapat gaji per bulan, dari sponsor juga dapat, ya. Nah, karena ini profesional, atlet bola. Kenapa bisa sampai jadi atlet bola? Karena dia bukan hanya sekedar bisa main bola, tapi jago bola, jago main bola, gitu. Ini lihat kursi sekolah. Ini sama-sama kursi, persamaannya terbuat dari kayu. Perbedaannya ini mah harga jualnya mungkin murah, ya, murah. Kalau ini mah harga jualnya mahal. Kenapa bisa mahal? Karena ada ukirannya. Ada ini mah yang buatnya juga biasa. Tukang-tukang si emang sarana yang ada di sekolah bisa buat kursi begini. Tapi coba kalau disuruh bikin kursi begini, belum tentu bisa. Kenapa? Karena tidak terlatih untuk membuat kursi seperti ini. Perlu teknik. Nggak diuki. Ini bukan jebret asal potong asal lurus, disuguh, paku beres. Ini mah selain harus sama, seimbang, diukir lagi. Maka ketika dijual mahal. Apalagi kayunya, bahan dari kayu jati misalkan yang mahal. Tambah. Gitu. Ini walau dibuat dari kayu jati tetap aja kelihatannya murah. Bahannya ini kayu jati, tapi kalau bentuknya seperti ini, modelnya seperti ini, tetap aja murah. Gitu. Orang belum tentu berani beli. Gitu. Tapi kalau ini walaupun bahannya bukan kayu jati misalkan ya, bahannya albasiah misalkan. Tapi kalau bentuknya seperti ini tetap masih mahal. Gitu. Karena ada seninya. Ada desainnya bagus. Ini mah yang buatnya hanya sekedar bisa buat kursi. Kalau yang ini mah udah jago. Tukang kursi beneran ini mah. Di mebel kerjanya juga. Ya kalau ini mah tukang-tukang biasa. Tukang kayu biasa. Ya. Saya bisa nggak? Bisa ya, tapi mungkin kalau bikin ya seperti itu.
gitu ya, kursinya jauh gitu ya. Tapi kalau bikinnya ya nggak bisa karena nggak dilatih gitu, ya. Oke, itu slide-slide yang bisa saya tampilkan ya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk membuat sesuatu, untuk pengen menjadi orang yang sukses, maka harus ini tingkatkan kemampuan di bidang tertentu, di bidang yang kalian inginkan, sehingga nanti kalian juga akan meningkat kehidupan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ada tahapan-tahapan. Menjadi expert itu ada tahapannya, menjadi ahli itu ada tahapan, menjadi jago itu ada tahapan. Tahapannya seperti ini. Yang pertama, tahapannya itu dari mulai tidak tahu. Ya, apapun jenis pekerjaanmu nanti, apapun keinginanmu nanti, ya, awalnya dari tidak tahu. Kemudian ada orang yang ngasih tahu, atau kalian cari tahu sendiri. Jadilah tahu. Ada orang yang mengajarkan, jadilah kalian tahu. Ada orang yang membimbing, jadilah kalian tahu. Setelah tahu, kemudian ilmu itu kalian praktekkan, kalian coba, lalulah jadi bisa. Gitu ya. Tadinya saya tidak tahu main gitar, kemudian dikasih tahu sama teman yang sudah bisa, nih gini, jadilah tahu. Kemudian coba praktekkan, coba main, jadilah bisa. Kasih tahu kuncinya D, kuncinya G, kuncinya gitu ya. Jadilah bisa. Naik motor juga sama. Nah, sekarang di TKJ juga sama. Yang kalian tidak tahu awalnya tentang teknisi komputer, tentang ngebongkar komputer, memasang kembali komputer, cara menginstal sistem operasi. Tidak tahu, dikasih tahu sama guru. Jadilah tahu. Kemudian kalian praktekkan. Bisa, berhasil sekali, itu baru level bisa. Baru level bisa. Kalau sekali berhasil, itu baru level bisa. Ya. Level bisa tuh baru seperti ini. Hanya bisa sekedar main bola bisa, hanya bisa renang, belum terlatih, hanya bisa gambar. Ini level bisa dong semua. Kalau dijual nggak laku. Jadi kalian kalau hanya bisa nginstal doang, hanya sekedar bisa baru sekali berhasil di sekolah, baru bisa kemudian melamar sebagai teknisi komputer ke Jaya Plaza, ke BEC, baru bisa, nggak laku, nggak akan keterima. Ya. Kenapa? Karena level kalian baru sekedar bisa. Ketika suruh nginstal yang banyak, tadi baru bisa tuh di sekolah sekali, coba nginstal 100 laptop dengan sistem operasi yang berbeda-beda. Tapi cepat ya, besok harus beres. Gimana caranya? Nah, makanya perlu terlatih, perlu latihan-latihan terus. Dengan terlatih tuh nanti akan terasah kemampuan tuh ya. Yang tadinya mudah, ada level sulit. Nah, yang sulit itu nanti bisa terlatih. Ketika kondisi sulit itu bisa mengatasinya. Tapi kalau bisa, hanya sekedar bisa, ketika ada kondisi yang sulit, belum tentu bisa mengatasinya. Karena baru sekedar level bisa. Dia mungkin latihan di sekolah, misalnya baru sistem operasi Windows 10 aja, satu laptop aja. Ketika disuruh coba install 100 laptop dalam waktu bersamaan, karena mau dipesan sama kantor. Dan besok harus beres. Wah, itu pantang-panting. Gimana caranya? Di sekolah baru diajarkannya atau baru bisa ngerjainnya satu laptop. 100, wah pantang-panting. Kenapa? Kalau terlatih mah beda. Oh, 100 oh cetek. 1000 juga bisa. Gitu ya. Nah, kalau sudah dilatih, maka ketika kondisi kalian sudah bisa seperti ini, tingkatkan levelnya menjadi terlatih atau punya skill lah. Minimal punya skill. Harus terlatih, tingkatkan, bukan hanya sekedar bisa. Kalau sekedar bisa seperti ini nanti ya. Ya, semuanya ya kalian tuh ya. Nah, memang moto SMK itu adalah SMK bisa. Ya, memang sudah berhasil pemerintah memprogramkan SMK bisa motonya. Sudah berhasil benar pemerintah. Karena mencetak siswa hanya sekedar bisa yang kerjanya level bisa. Gajinya ya standar,
gajinya murah gitu, sekadar bisa mah murah. Seperti ini kalau dijual kursi ya murah mas, standar murah gitu. Karena memang pemerintah mungkin programnya mencetak pekerja SMK itu levelnya bisa yang gajinya murah gitu. Kalau mahal nanti eh, investor atau yang punya perusahaan pada kabur. Kenapa? Karena tenaga kerjanya mahal gitu. Nah, jadi kalau kalian pengen kerjanya nanti level mahal gajinya, tingkatkan levelnya, bukan hanya sekedar bisa, tapi terlatih, minimal terlatih gitu. Ini sudah terlatih nih, saya lihat ya, walaupun belum expert betul ya, tapi ini sudah terlatih menggambar. Kalau ini sudah ada nilai jual ya, kalau ini udah jago ini mah, udah expert, udah ahli ini mah ya. Ini sudah ahli main bola di sini. Karena apalagi ini ya, nih Messi mau versi Bandung mau kontrak Lionel Messi, coba mendatangkan Lionel Messi berapa triliun yang dikeluarkan hanya untuk mengontrak satu orang, Lionel Messi. Kenapa? Karena dia levelnya expert, jago, ahli ya. Dengan dia masuk pasti juara, logikanya gitu, pasti juara, bisa ngangkat keuangan klub, sponsor pada datang, penyiar stasiun televisi pada datang, ingin meliput terus-terusan, angkat semuanya ya. Belum merchandise-nya, jersey-nya, macam-macam ya. Ketika main pasti banyak yang nonton, ketika latihan pun banyak yang nonton karena levelnya expert ya gitu ya. Jadi kalian juga nanti ketika milih, oh saya pengen jadi teknisi komputer, teknisi komputernya jangan hanya sekedar bisa, tapi minimal terlatih. Minimal, saya bilang ini minimal. Level kalian tuh harus naik sedikit lah, minimal terlatih. Syukur-syukur menjadi expert. Terlatih itu ya latihan terus. Jadi kalau hanya 1 kali berhasil itu baru level bisa, latih terus sampai 40 kali. Makanya Imam Syafi'i kalau mengajarkan ke gurunya, kalau kalian ingin menghafal Al-Quran, misalkan ya, contoh menghafal Al-Quran, pengen bisa, maka hafalkan satu ayat itu atau satu huruf itu 40 kali. Diulang 40 kali supaya nempel terus. Kalau hanya coba hafalkan ini satu ayat, baru bisa. Kita sekali ayat kok hafal, 2 kali, 3 kali hafal. Udah aja gitu. Enggak diulang-ulang sampai 40 kali, maka lupa lagi. Minimal sampai 40 kali. Artinya 40 kali diulang. Ini juga minimal 40 kali pada pekerjaan yang sama diulang. Bisa kalian nginstal Windows 10. Minimal 40 kali nginstal. Jadi pada bosan, kan supaya terlatih. Jadi nanti ketahuan, oh ada susah, ada susahnya. Jadi nggak kebayang tahapan-tahapan nanti begitu. Nah itu teh ya, 40 kali, syukur-syukur sampai 100 kali pada yang sama. Kalau sudah bisa, baru pindah lagi ke materi berikutnya. Gitu ya. Halo. Pada jembring itu. Kedengaran nggak suara saya? Mendengarkan tidak ini teh ya? Kedengaran, Pak. Mendengarkan nggak? Pak. Siap. Mendengarkan. Ya. Siap ya ke level ini ya? Siap. Oke. Saya hanya sekedar memberitahu, hanya sekedar memberikan gambaran. Tergantung kalian. Ya, level kalian pengen seperti apa. Saya atau guru hanya bisa membimbing sampai ke level bisa. Selanjutnya pengen terlatih, saya bisa bimbing. Tapi ketika latihannya ya sendiri, terus latihan. Pelatih Ronaldo, pelatih Messi, dia mungkin ngasih tahu tekniknya, teknik ngoper, teknik ini, tapi selanjutnya dia latihan sendiri terus-terusan. Perharinya berapa jam latihan tuh ya, tidak selalu dibimbing sama pelatih. Tidak selalu pelatih itu tidak non-stop 24 jam ngebimbing, enggak. Hanya ngasih tahu aja. Pengen bisa naik motor kalian, sampai jago, bisa yang nggak bisa nih ya, yang tadinya nggak bisa naik motor, kasih tahu. Setelah itu diajarkan dulu, dibonceng, nih caranya ngegas, nih caranya ngerem, ngoper gigi gitu misalkan gitu ya. Sudah bisa, supaya terlatih dia harus latihan sendiri.
kan nggak diajarin terus sama gurunya kan, sama yang ngajarinnya kan, dibonceng terus enggak kan, dilepas nantinya, dilepas terus sampai bisa bawa orang, bawa barang, masuk ke jalan raya gitu kan, latihan. Ya diajarin hanya sekali mungkin. Saya nanti mengajarkan metode AIJ, mapel pelajaran. Semua guru pun hanya ngajarin sekali. Ngajarin misal sistem operasi Windows 10 misalkan. Ngajarinnya sekali sudah bisa udah. Kalau ya kita lanjut ngajarin misal Windows 7. Udah bisa, udah ngajarin pindah lagi ke Windows 8. Udah gitu, udah ya, anggap selesai misal sistem operasi. Nah, gimana supaya terlatih? Kalian latihan sendiri, makanya perlu modal. Laptop harus punya, gitu tuh. Pemain bola juga harus punya sepatu bola, harus punya bolanya. Latihannya gitu terus. TKJ pun minimal harus punya laptop dong. Maksain. Oke, bisa dipahami ya. Jadi logikanya kalau orang yang nggak punya modalnya, nggak punya laptopnya, ya susah mau terlatih, nggak bisa. Itu hanya punya keinginan aja, punya cita-cita aja, tapi actionnya nggak ada. Bahkan jadi pengen jago menggambar, ya harus punya lah cat warnanya, peralatan gambarnya harus punya. Jangan nggak punya, gitu. Ya pengen jago ini bikin kursi, ya harus punya ya alatnya, gergajinya, pahatnya, palunya harus punya semuanya. Gitu. Pengen jago di teknisi jaringnya, di sysadmin, ya harus punya komputer lah, punya laptop. Gitu. Nah kalau punya laptop kalian bisa nginstal beberapa kali, bisa di virtual aja nginstal. Jadi mulai dari nginstal Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 yang terbaru, ya, Windows XP, semua Windows server, semua Linux-nya kan macam-macam, cobain semua sampai terlatih gitu. Install Windows 10 aja berapa kali, misalkan 10 kali nyoba, terus ganti lagi OS-nya sampai terlatih, sampai benar-benar terlatih. Jadi nggak lupa lagi, sampai nggak lupa lagi. Gitu. Bongkar PC juga sama, ngebongkar masang kembali PC, nanti jangan hanya sekali. Ya nanti di sekolah diajarkan bongkar PC yang punya lab. Ini silakan praktekkan, bongkar, kasih tahu dulu sama begini caranya buka heatsink, gini caranya masang prosesor, gini caranya masang RAM, gini caranya masang PGA. Oke, gini caranya masang panel-panel. Ya, ada panel reset, ada tombol power, tombol LED-nya, gitu ya. Dikasih tahu caranya, power supply, semua dikasih tahu. Nah, hanya dikasih tahunya mungkin sekali. Kalian dipraktekkan mungkin sekali sampai sekedar bisa. Setelah itu ya harus coba latihan terus gimana caranya. Kalian boleh datang lagi ke lab, Pak saya mau latihan lagi, nanti diizinkan. Jadi kesadaran sendiri, atau syukur-syukur kalian punya PC sendiri, kemudian bongkar. Saya juga dulu gitu, punya PC sendiri ya, PC sendiri latihan. Akhirnya tahun 2001 saya bisa menjadi teknisi komputer, kerja di tempat komputer selama 2 tahun. Gitu, punya sendiri, dibongkar. Kalau punya sendiri bisa lebih hati-hati, beda dengan punya orang lain, apalagi punya sekolah asal. Maka kalau punya teknisi komputer ya harus punya OBEC-nya, OBEC min, OBEC plus, itu harus punya peralatan buat ngebongkarnya, ya pinset, kemudian tang penjepit, tang pemotong, misalkan gitu. Jadi ada prosesnya, bukan hanya sekedar keinginan aja. Nggak bisa hanya sekedar keinginan, tapi actionnya nggak ada. Oke, bisa dipahami ya? Saya berharap minimal kalian naik tingkat, bukan hanya sekedar level bisa, tapi menjadi level terlatih, alias punya skill. Gitu ya. Syukur-syukur nanti sebagai expert. Kalau sebagai expert bagaimana? Ya harus punya pengalaman. Selain latihan terus, harus ada pengalaman. Harus ada tanding. Ya. Kalau
Atlet mah ya harus bertanding lah dengan lawan tanding yang lain. Pengalaman ke tempat yang lain, keluar. Berarti kan mengorbankan biaya, mengorbankan apa. Ini juga sama, pengen sebagai teknisi komputer. Ya, kemudian latihannya di rumah. Kalau pengen jadi expert, ya kalian harus coba magang. Kalau PKL nanti, magang itu harus nyambung juga. Sebagai teknisi komputer, berarti magangnya di Jet Plaza, di EC, di tempat komputer, yang pekerjaannya sama juga. Nanti kan di situ ketemu dengan berbagai macam merek komputer tuh. Nah gitu, magang, terus latihan. Terus expert itu pengalamannya kamu harus ikut forum teknisi komputer, forum bongkar laptop, jual beli laptop second misalkan. Gitu. Pengen jadi expert tuh. Tahapannya, terus punya guru yang expert di bidang teknisi komputer gitu. Jangan hanya sekedar. Nah, yang pemain bola juga sama. Dia punya pelatih yang jago gitu ya. Selain pelatih dirinya ya, selain guru pelatihnya, dia punya kenalan pelatih yang terus sering tanding dengan yang lainnya, punya teman yang lebih jago. Jadi belajarnya bukan hanya dengan satu guru di bidang itu, tapi dengan berbagai guru. Gitu. Kalian juga semua masuknya gitu ketika ke internet searching sih ya searchingnya tentang teknisi komputer gitu. Buka YouTube tuh YouTube-nya yang teknisi komputer gitu terus kalau ikutan Facebook, Telegram, WhatsApp, ikut grupnya dia grup tentang teknisi komputer gitu. Nanti join, ada seminarnya, ada training pelatihannya kalian ikut. Nah itu teh menuju ke expert gitu ya. Kalau skill latihan sendiri, kalau expert ya harus ada pengalaman dengan luar gitu. Oke, kebayang sampai sini yang saya gambarkan? Kebayang, Pak. Bayang ya. Nah, saya menginginkan kalian itu minimal sebagai terlatih. Nah, gimana caranya sebagai pelatih? Maka caranya ini. Satu, jam belajarnya harus lebih banyak dibandingkan jam mainnya. Jam istirahatnya, jam nyantainya. Jadi jam belajar, jam praktek itu, nih lihat, siswa-siswa yang sudah sadar, saya perlihatkan, sudah sadar, dia nge-lab atau praktek sendirian itu, pelatihan terus-terusan, ini yang tadinya sudah tahu ya, sudah bisa. Levelnya sudah bisa, dia latihan terus-terusan, 16 jam per hari dari Senin sampai Sabtu. Dia praktek terus pada materi yang sama. Gitu, kalau pengen bisa, kalau pengen terlatih. Ya, saya bilangnya bukan hanya bisa ya, tapi terlatih. Saya pengennya minimal kalian sebagai terlatih. Minimal, ya. Nah, maka jam belajarnya harus dirubah, bukan hanya sekedar sebentar. Misalkan sekarang, apalagi dari belajarnya kan sampai jam 11 ya. Jam 11, 8, 9, 10, 11. Udah katanya 3 pelajaran. Jam 11. Udah itu selesai. Ya nggak bisa lah, nggak bisa jadi terlatih lah. Nggak bisa. Aduk-adukan kalau belajar kalian sekolah 3 tahun kalau hanya jam belajarnya sebentar ya kan bisa jadi terlatih. Pegang omongan saya. Jadi gimana? Ya harus tambah belajarnya. Pak kan sekolah tuh hanya sampai sore, misalkan jam 3 kalau tatap muka. Ya tambah di luar sekolah, di rumah. Jadi rumah itu belajar lagi tambah. Kalian punya time schedule, punya jadwal khusus. Bikin lagi jadwal sendiri. Kalau di sekolah mah hanya 3 mapel, misalkannya 3 mapel sampai jam 11 selesai. Nah setelah itu kalian bikin jadwal ulang. Ya, dari jam 11 sampai jam 12 apa. Terus, jadi dari jam 11 sampai malam itu kalian belajarnya sesuai dengan cita-cita. Belajarnya, ya kamu milih teknisi komputer, maka belajarnya teknisi komputer aja terus. Sampai terlatih. Tiap hari itu. Senin sampai Sabtu misalkan. Anggaplah minggu mah buat hiburan, buat refreshing. Boleh. Silakan. Atau Senin sampai Minggu nggak ada liburnya hanya beberapa jam. Silakan kalian atur sendiri. Jadwalkan sendiri. Jadi harus punya time schedule.
Nah, nanti ada targetnya. Karena kan tujuannya jelas tadi. Kalian sudah punya visi, sudah punya cita-cita, sudah punya keinginan, jelas. Tujuannya kalian pengen expert misalkan, terlatih di teknisi komputer. Ya. Nah, syaratnya tadi ya actionnya gimana? Jam belajarnya ditambah. Laptopnya kan teboga Pak, komputernya teboga. Itu usahakan pemacarana. Nah, sementara can boga sebelum punya ke sekolah, datang kontak Kalebna Pak Ferry ketua Kaprobna, kontak Kalebna Kang Uji, kontak Domenna Kang Jikri, Pak saya mau praktek, silakan diperbolehkan. Gitu, kerja kelompok, bokar fisik. Jadi itu yang tiap hari dikerjakan teh, bukan daring teh lesson, nggak belajar di sekolah teh udah pulang beres gitu, nggak ngerjain lagi ya kan, nggak akan berhasil, akan terlatih ya. Ya satu itu ya, jam ngajarnya, jam belajarnya harus ditambah kalau pengen meningkatkan kemampuan, karena judulnya kan upgrade your skill, tingkatkan supaya menjadi terlatih gitu maksudnya, bukan hanya sekedar bisa saya mengajarkan ya. Lihat, guru-guru juga sama. Guru-guru juga kalau ingin meningkatkan skillnya, maka dia harus memperbanyak jam belajar. Ini ada training guru. Dia minimal 16-15 jam tiap hari. Di jam 7 sampai jam. Nih, waktu saya belajar ya tentang mikrotik, belajar tiap hari selama 10 hari bisa di tempat training. Setelah itu di rumah ya gitu lagi sampai bisa. Ini contoh ini saya nih. Waktu ikutan training 2016 ya, dari tanggal 17 sampai 23 ini 5 berapa hari? 5 hari ya, 5 hari. Belum sebelumnya 10 hari. Gitu. Ingin belajar wireless, Cisco, Mikrotik, Ubiquiti. Alhamdulillah saya dapat sertifikasinya setelah belajar. Sekali ikutan training. Ini. Kemudian ada, kalau pengen expert di bidang Cisco, ya ikutan training. Nanti kan, tadi kan kata saya apa? Kalau pengen jadi expert, harus pengalaman keluar, ikutan training, ikutan seminar, masuk ke forum, join, nanya-nanya, kunjungan, gitu kalau pengen jadi expert. Ya, kecuali kalau hanya terlatih, kalau terlatih mah belajar aja sendiri. Ya, belajar sendiri. Latihan sendiri. Kalau pengen jadi expert, ya harus ikutan training. Ini pengen jadi Cisco, expert di bidang Cisco. Ya, jadi belajarnya berbahasa. Nah, ini yang terlatih nih, belajar kelompok bersama-sama. Contoh ini anak-anak. Nah, lihat di Facebook, ini saya comot, lupakan masa lalu yang kelam. Jika dulu bergadang tanpa manfaat, kini mereka bergadang sambil ngajarin teman-teman ngerti. Bahkan nongkrong di kafe sekalipun dipakai sekalian buat ngelem. Subhanallah, bangga rasanya pikir. Lihat, jadi ngumpul-ngumpulnya jelas gitu. Ya ngumpul, kemana kita bawa laptop gitu. Yuk praktek gitu. Ke kafe yang ada wifi-nya, udah kita praktek itu. Jadi bukan hanya YouTubean, main game boleh sih hanya kalau sekali-kali, kecuali kalau kalian tujuannya pengen jadi eh, ya atlet di bidang game, misalkan e-sport, tujuannya itu. Kalau hanya sekedar hurian buat apa, menghabiskan energi, menghabiskan waktu gitu ya, hanya sekedar, kalau hanya sekedar hiburan ya sekali dua kali boleh, tapi jangan tiap hari main game di isu tapi malam gitu. Nggak jelas itu ya. Inilah cara hiburan kami belajar ini ya, ini terlatih nih. Gimana kalau satu router, gimana kalau dua router, gimana tiga router dihubung-hubungkan. Nah, ini harus sampai seperti ini jaringan. Nah, nanti di pelajaran AIJ itu seperti ini. Nah, ini ya keren. Ini pulang toh, ini masih pakai seragam, masih ngajar aja. Sehingga mereka mau melakukan apa yang orang lain tidak mau. Dan alhamdulillah waktunya pada mendukung PSTK. Ada makin udah malam-malam masih pakai baju seragam, masih belajar lagi di sekolah. Belum pulang-pulang. Kalau hal positif orang tua pasti mendukung.
Tapi kalau kalau main game, wah nggak akan ngedukung orang tua. Jadi semangat ini yang sudah sadar. Ya. Bahkan anak kecil kalau sudah sadar, dia lihat belajar 15 jam tiap hari dari jam 4 subuh sampai jam 9 malam. Belajar ngoding. Ya, belajar ngoding anak kecil SD, anak SD. Ini kebetulan diasramakan gitu. Ya. Kalau pengen expert di bidang Cisco, maka belajarnya Cisco aja terus. Ini Cisco nih perangkat jaringan. Ini sebagai network engineer cita-citanya pengen belajar Cisco aja terus. Latihannya terus. Jadi tanpa guru hanya ngasih tahu sekali, udah bisa, udah selanjutnya silakan latihan. Latihan terus, jangan malas, jangan puas, cepat puas. Kalau sudah bisa, udah. Itu mah nggak pengen terlatih kalau gitu, hanya sekedar bisa. Di mikrotik, nih ya, nih. Gurunya hanya mengajarkan sekali, udah. Selanjutnya silakan latihan sendiri. Nanti panduannya dikasih, nanti dikasih tahu kalau mau ke internetnya yang mana, ya, channelnya YouTube-nya yang mana, dikasih tahu nanti sama saya channel. Jadi kalian fokus kalau mau masuk YouTube itu nyari tentang mikrotik terus. Gitu. Kalau pengen jadi mikrotik network engineer di bidang mikrotik, misalkan. Saya kasih tahu nanti di YouTube-nya channel yang mana yang bagus, website mana yang bagus, khusus tentang mikrotik. Kemudian forum mana yang harus diikuti, di Facebook, di Telegram, di WhatsApp, yang mana gitu. Kalau gabung training apa, nanti saya bisa mengarahkan. Kalau untuk mikrotik. Ini siswa angkasa nih yang dulu ya, yang sekarang sudah alumni. Ini alhamdulillah nih. Ini sampai sore, kemudian pulangnya kerja kelompok di rumah. Belajar nih. Ini Piski, ini banyak. Ini ada. Ini semangat. Nah, ini sekarang kerjanya di network engineer. Piski ini terutama. Sampai juara LKS kabupaten, juara LKS provinsi, ya di TKJ, di Piski yang bagus. Karena saya didik terus sampai punya kesadaran. Nah, kemudian dia menggerakkan teman-temannya untuk belajar terus dan berhasil, ya, sampai berhasil. Nah, saya pengen ketika dia satu ini nanti, ya, saya pengen seperti itulah. Minimal kalian terlatih, ya, pada bidangnya. Lihat, yang militer juga sama. Kalau pengen punya skill di bidang mikrotik, dia belajar terus tentang mikrotik. Ini yang outdoornya, ya, nyeting perangkat outdoor. Nah, itunya modalnya laptop. Nah, nyeting perangkat itu pakai laptop. Nah, ini di wireless, skill wireless begini. Ya, pasang ini grid, antena grid, ya. Kemudian ini antena, ini mikrotik nih, outdoor, STT, ini Ubiquiti, pasang di tower, gitu ya. Kemudian nanti sebelum dipasang itu disetting dulu, setting di bawah, di setting di bawah baru dipasang di tower. Kemudian pointing diarahkan sesuai dengan derajatnya, ya, arahnya kemana harus pas, pointingnya harus benar, gitu. Nah, skill wireless begitu ya, harus berani naik tower, gitu ya. Pasang di tower, tentunya ada keamanannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, 4 kali. Ini banyak alumni kita yang sekarang sebagai wireless engineer yang keliling Indonesia, yang bisa keliling Indonesia mungkin yang ini. Jadi nanti ke depan saya akan terangkan ya, skill mana yang bisa keliling Indonesia, skill mana yang bisa keliling dunia, dan skill mana yang hanya di tempat saja, nggak bisa keliling Indonesia. Ya, kalau wireless, network engineer, sysadmin mungkin bisa keliling Indonesia, keliling dunia. Bisa. Yang wireless terutama. Pasang fiber optik kan sekarang sudah keluar Jawa. Bahkan yang di PON di Papua itu ada anak-anak SMK ya
dia udah ke Papua apa nyeting perangkat jaringan, berarti network engineer. IT support, sebagai IT support, tim supportnya IT supaya koneksi internetnya lancar, narik kabel fiber optik, narik kabel UTV, itu pasti ya. Itu kan kalau dia punya skill bisa keliling Indonesia. Ya, termasuk alumni juga banyak ya, kalau lihat di Facebook, postingan-postingan alumni di Facebook, dia kerjanya sebagai wireless engineer, dia naik tower di Aceh, di Riau, di Palu, di Samarinda, di Kalimantan. Saya lihat ya postingan, wah, keliling Indonesia. Ya. Nah, kita lihat. Ini kalau siswa sudah sadar. Maka ketika sudah sadar dan sudah terlatih, ya sudah bisa, kemudian latihan terus, kemudian dia mencoba pengen menjadi expert, menjadi ahli. Maka selain ikutan training, ikutan forum, dia harus ambil sertifikasi internasional. Misalkan untuk mikrotik, dia ambil mikrotik. Ini network engineer nih ya. Network engineer mah gini. Jadi ada sertifikasi internasional mikrotik, MTCNA level dasar. Cisco ambil sertifikasinya CCNA, ini level dasar. WWA ini Ubiquiti. Jadi di bidang wireless indoor. Ini baru kelas 10. Karena dia sudah sadar duluan, sudah sadar belajarnya tiap hari di 16 jam, fokus aja tentang mikrotik, sudah bisa ambil sertifikasi, sudah terlatih, hampir seringnya kenalan dengan orang-orang yang jago di mikrotik, ikutan training mikrotik, ikutan forum mikrotik, terus gitu. Setelah itu dia ke Cisco, udah bisa latihan terus-terusan, ya. Kalau lihat YouTube-nya tentang Cisco, belajar terus, ambil sertifikasinya. Begitu pun terus ya, itu begitu. Jadi satu-satu tahapannya, jangan pengen semuanya bisa. Ya, jadi saya sarankan teknik belajarnya begini. Ini pelajarannya kan banyak ya. Halo, kedengaran nggak suara saya? Masih kedengaran? Kalian masih menyimak nggak? Kedengaran, Pak. Pelajaran kalian kan banyak ya. Mungkin ada 15 pelajaran ya. Ada 15 pelajaran. Coba saya perlihatkan dulu. Nah, kalian bisa cek juga di jadwal kan ya. Bisa cek juga di jadwal. Nah, jadi saya sarankan begini tekniknya ya. Ini kelas 11 kan, misalkan hari Senin bahasa Indonesia, matematik, kemudian ada BK hari Senin. Pak nggak ada produktifnya. Hari Selasa Pak kayak agama, kemudian bahasa Inggris, KWU, nggak ada produktifnya. Baru hari Rabu PKN, baru produktifnya hanya 1. Terus bahasa Sunda lagi. Hari Kamis produktif semua. Hari Rabu PKK, kemudian olahraga, produktifnya kok sedikit. Gini tekniknya, pelajarannya banyak. Tekniknya gini, kalau pengen kalian benar-benar expert, terlatih di bidang produktif, maka pelajaran lain hanya sekedarnya aja. Hanya sekedar mengerjakan. Saran saya. Jadi kalian pengennya nih, expert di bidang jaringan, AIJ, Network Engineer. Atau TLJ, berarti transmisi jaringan. Atau ASJ sebagai sysadmin jaringan, atau WAN, fiber optik. Ya, ini jelas ini. Kalau IJ berarti saya ini sebagai network engineer. Ya. Nah, pengen di AIJ, maka fokus nanti hari Senin. Jadi pelajaran ini kerjain aja tugasnya, kerjain. Setelah itu kalian belajar lagi AIJ sebagai network engineer hari Selasa. Jadi sisanya kerjain terus tentang pekerjaan atau yang kalian senangi gitu. Ini ada jamnya, jam 8, jam 9. Ya, agama ada tugas ya kerjain, udah kerjain aja dulu. Asal ngerjain bahasa Inggris, asal ngerjain gitu ya. KWU asal ngerjain. Udah gitu belajar lagi tentang network engineer. Gitu. PKN ada tugas kerjain, setelah itu belajar lagi tentang network engineer. Bahasa Sunda asal ngerjain. Jangan dibikin pusing.
Jadi yang lain mah hanya sekedar ngerjain aja. Sisanya fokusnya kalian ke sesuai dengan cita-cita tadi. Fokus aja. Fokus sebagai network engineer, nah terus belajar mikrotik terus gitu. Ya, ini lihat di mikrotik itu ada skill, ada kalau pengen jadi expert ada tahapannya. Tahapan pertama MTCNA. Ini baru kelas 10 nih. Kelas 10 sudah menguasai mikrotik. Ya, sebagai network engineer di bidang network, di bidang mikrotik. Tahapannya ini level dasar MTCNA. Ya, ini kalau mau itu 3 hari juga beres ini MTCNA. 3 hari training selama 8 jam dari pagi sampai sore. Misalkan jam 7 sampai jam 4. Selama 3 hari itu baru beres network engineer. Oke, 3 hari. Ini lainnya kalau sudah dasar baru bisa ngambil ke level menengah, level advance. Advance ini sudah terlatih, sudah sebagai engineer. RE berarti sebagai routing engineer, ahli di bidang routing. Jadi routernya banyak, 10, 20, 30, dia ahli mengoneksikan walaupun banyak komputer. WE ini sebagai wireless engineer, di bidang wireless perangkat mikrotik, indoor, outdoor. CTE sebagai traffic control engineer, dia mengatur bandwidth, ya, bandwidth untuk YouTube berapa, bandwidth untuk Zoom berapa, bandwidth untuk medsos berapa, untuk main game ya, supaya tidak nge-lag. Semua kebagian bandwidth, ada 100 pelanggan, ada 100 yang, ada 500 yang menggunakan bandwidthnya, kita punya 100 Mbps misalkan dari ISP yang memakai 100 orang, 100 orang. Gimana caranya supaya kebagian semuanya, diatur bandwidthnya. Nah, ini ada level sertifikasinya, ada skillnya namanya MTCTCE di mikrotik ya, Traffic Control Engineer. Ada CUME, MT CUME, ini User Manager. Ini khusus ke User Manager. Ya, kalau kalian ke kafe, ke hotel, ke tempat-tempat hotspot, itu kan ada login ya, login dan password. Kalau mau masuk connect internet, itu diatur sama dia. Gimana bikin voucher, bisa jualan voucher misalkan ya, voucher 3.000, 5.000, hasil diatur cumi. Nah, tertingginya Cine, ya, dia bukan hanya di level lokal. Kalau ini mungkin level lokal, hanya sekadar sharing-sharing. Kalau ini Cine ini menggabungkan perangkat dari ISP1 ke ISP2. Jadi kerjanya sudah di ISP ini. Walaupun ini juga bisa di ISP ya. Tapi kalau yang ini sudah di ISP besar. Cine. Makanya kalau sudah punya sertifikasi ini atau ke level menengah aja, ya sudah. Menjadi IT support phone, jadi IT bisa kepakai karena sudah punya skill. Buktinya apa? Dia punya skill, sudah terlatih, bahkan expertnya, ada sertifikasinya buktinya. Gitu. Kemudian dituliskan nanti di kurikulum vitae-nya atau di CV-nya ya, skill-skillnya, kemampuannya. Jadi orang percaya bisa kalau merekrut dia tuh ya. Ini kalau nyari pekerjaan ini gampang, pasti keterima. Saya juga kalau punya perusahaan network engineer, ya saya ambil ini, si Nabil ini, walaupun 10. Kenapa? Ya aku lihat kemampuannya. Sudah jelas. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi intinya, kalau ingin menjadi orang yang tumbuh berkembang, dari ya harus ditanam terus, tanam seperti tanaman, disiram terus, kasih pupuk terus supaya nanti berkembang. Kalian pengen menjadi network engineer, ahli di bidang jaringan, maka harus latihan terus tingkatkan kemampuan sampai benar-benar punya sertifikasi jago. Nantinya berkembang.
Gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan perlihatkan orang-orang yang sukses di bidang network engineer, di bidang yang lain khusus dengan TKJ, ya. Nah, kalau sudah melalui proses tahapan belajar, ya. Nah, ini walaupun masih muda, karena kan sudah melewati tahapan belajar dia, ya. Ini 3 hari selesai, ini 2 hari selesai, ini 2 hari, tapi 8 jam belajarnya terus-terusan dari pagi sampai sore. Ya. Bisa ini sebulan beres semuanya dan harus hafal teorinya, hafal prakteknya, berarti kan latihan terus. Ini trainingnya 3 hari selama 3 hari selama 24 jam, jadi 8 jam. Trainingnya doang nih ya, hanya sekedar tahu. Setelah itu hanya sekedar bisa, sampai bisa training itu ya. Praktekan, bisa, sukses, oh berhasil. Bisa berarti latihannya sendiri. Berarti trainingnya dikasih tahu sama gurunya dan prakteknya itu hanya 3 hari ya untuk level dasar. Setelah 3 hari supaya terlatih lah. Kalian latihannya mungkin lebih dari 3 hari. Latihannya mungkin sebulan untuk mengasah materi dasar ini. Sebulan terus-terusan 8 jam belajarnya misalkan atau 10 jam selama sebulan. Sudah terlatih. Nah, ikutan training-training yang lainnya, misalkan sharing-sharing dengan lainnya, barulah ikutan sertifikasi supaya dapat ini sertifikasi. Jadi prosesnya mungkin jadi 2 bulan dalam satu level. Gitu ya. Pak ini kelas 10, ya kan setahun bisa kecapai kalau dia fokus. Karena jelas visinya pengen network engineer. Makanya saya petakan ini ya. Saya petakan. Nah, ini sesuai keinginan kalian kan? Ya. Jetro, sysadmin. Maka ya terus fokus Jetro di sysadmin. Kalau sysadmin nanti Pak Ferry yang mengajarkannya di ASJ ya. Pak Ferry atau Teguh ya. Salah sesuai dengan jadwal. Nah, fokus sysadmin. Belajar dengan AIJ ya mungkin sekedarnya kalian. Jetro hanya sekedar tahu. Praktek hanya sekedar bisa lah. Hanya sekedar praktekan sama saya, nanti praktekan. Udah bisa. Tidak usah diperdalam. Perdalamnya ya sysadmin aja. Gitu. Transmisi berarti di one. Ya, materi one. Pelajaran saya ya praktekan, kata saya pelajaran saya ya praktekan aja sekedar bisa berarti. Nggak usah diperdalam. Yang perdalamnya adalah transmisi jaringannya. Gitu. Oke, sampai sini bisa? Ngerti sampai sini? Ngerti Pak. Siap. Ngerti Pak. Ya. Kebayang ya? Kebayang ya? Nah, tugasnya hanya satu itu. Tadi ya. Tugasnya 2 lah. 1 tadi bikin isi ya. Jadi tuliskan cita-citamu, keinginan sebanyak-banyaknya, kemudian tulis di kertas atau di karton, tempel di rumah, foto ya, nanti kirimkan, upload ke Diskon ID. Nanti ada perintahnya nanti Diskon ID setelah ini ya. Yang kedua, bikin schedule-nya, bikin jadwal belajar. Bikin jadwal belajar sendiri untuk skill yang kalian minati. Misalkan ini skill kalian yang minati adalah ini kan teknisi komputer, sysadmin. Ini harus ada nanti di cita-cita ya, sebagai teknisi komputer harus ada. Nah, kemudian bikin jadwalnya ya. Hari Senin dari jam berapa ke berapa, misalkan sesuai jadwal dulu daring ini. Setelah beres jadwal daringnya, baru misalkan jam 12 belajar lagi teknisi komputer. Jam 3 sore belajar teknisi. Terus ada jadwalnya hari Senin, jadwal sampai malam tuh sampai tidur. Jadi jadwalnya itu jadwal belajar dari Senin sampai Sabtu misalkan. Nah, nanti saya akan lihat jadwal kalian sesuai dengan keinginan tuh di job TKJT berapa jam. Kemudian uploadkan lagi. Oke? Kemudian uploadkan lagi.
Bisa dipahami ya? Bikin jadwal belajar fokus pada pekerjaan. Misalkan begini, Senin, ya. Oke, misalkan jam 7, misalkan. Atau mulailah jam subuh itu jam 5. Subuh kan setengah 5 ya, setengah 5, kemudian misalkan ibadah dulu, baca Quran dulu, misalkan untuk yang Islam. Apa jam 6 misalkan. Bagusnya sih sebelum subuh udah belajar. Ya, seperti bocil tadi jam 4 itu belajar. Misalkan jam 6 sampai jam 7. Berarti 1 jam ya. Nah, ini belajar di sini, belajar di sini misalkan. Nah, ini kita belajar teknisi. Oh, network lah ya, yang pelajaran saya misalkan ya, network, kemudian network. Ini jam 7. Nanti jam 7 sampai jam 7.59 misalkan ya. Ini yang dari kesiswaan ya. Jadi kesiswaan. Nah, misalkan gitu ya. 2. Kemudian jam 8 sampai jam 11 ini daring. Gitu kan? Ini sampai jam 8 sampai jam 11 kosong. Ini daring. Nah, kemudian jam 11 oke. Sampai jam 12. Sorry. Ini network lagi. Nah, network lagi. Bukan sampai jam 12. Sampai jam 12. Nanti jam 12-nya istirahat. Isoma misalkan gitu. Jam 12 sampai jam setengah 1. 12 sampai 12.30 isoma. Nah, nanti jam ini network lagi belajar terus saja. Sampai ini tidur nih, sampai ketidur. Tidur nanti jam berapa? Tidur batasi misalkan jam 10 malam. Oke, 10 malam. Nanti bangun. Nah, bangun tuh misalkan jam 4. Jangan terlalu lama tidur tuh ya, jam 3 lah misalkan bangun. Nah, di sini bangun, sholat tahajud dan apa sebagainya. Nanti jam 4 network lagi belajar. Sudah baca Quran, ini jam 4 network lagi. Setengah 5 sholat subuh, sampai sini ketemu lagi gitu ya. Nanti Senin disamain Selasa Rabu sampai. Nah, ini saya pengen jadwal. Jadi tugasnya satu, buat daftar cita-cita sebanyaknya ya. Tulis terus diupload. Boleh di kamar dulu, nanti di yang kedua buat jadwal belajar, nanti diupload juga ya. Berarti ditulis kemudian diupload. Oke, ini ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau bisa coba sekarang dibuka ininya, videonya, coba kameranya dibuka, kameranya kita akan foto dulu. Bentar, Pak. Ini tadi ada yang 15 sudah keluar 2 orang.
Ini dari 28. Oke, saya tawarkan lagi ya. Minggu ini ya, karena ini belum jelas nih kapan tatap muka. Minggu ini saya tawarkan kalau ada yang mau praktek untuk network engineer pelajaran saya ya, level awal dulu, boleh datang ke rumah. Boleh datang ke rumah di Raja Manyar. Ini alamatnya. Ini yang hadir hari ini aja ya. Ini lihat di chattingan hari Sabtu ya. Atau saya kirimkan ini. Bentar. Ini ya. Nah, ini hari Sabtu. And let's go from me to Jennifer. Hari Sabtu. Nah, kelihatan cuma di chattingnya. Hari Sabtu, kalau mau belajar langsung, ya, kita belajar dari dasar untuk basic netbook. Nah, hari Sabtu di rumah Kapling Ranca Intan 2, nomor 76, depan Futsal Keramat Jaya, pinggir Indomaret Raja Manyar. Silakan hari Sabtu kalau mau. Ya, enggak apa-apa, saya hanya menawarkan saja. Ya, mau 1 orang datang dilayani, 3 orang mah silakan koordinasi. Ya. Ya, sekarang dibuka kameranya, saya screen dulu. Oke. Virgi, Fuad, Kustiasi. Oke. 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 Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan boleh dimatikan kameranya. Ya. Oke, saya tunggu hari Sabtu bagi yang mau. Ya. Dan